Kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pengertian pelanggaran HAM yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin dalam undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelaku dan kategori pelanggaran HAM. Pertama, dilakukan oleh individu atau kelompok yang biasa disebut pelanggaran horizontal. Kedua, pelanggaran dilakukan oleh aparat negara yang biasa disebut dengan pelanggaran vertikal. Jenis pelanggaran HAM. Pertama, kejahatan biasa atau ordinary crime. Kedua, kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Karakteristik dari extraordinary crime adalah: pertama, bermotifkan kekuasaan yang dilakukan secara sistematis dan luas. Kedua, menimbulkan teror, juga kekhawatiran dan ketakutan dalam diri masyarakat. Dan ketiga, diakui oleh dunia sebagai kejahatan yang paling serius dan harus diselesaikan oleh seluruh negara, bahkan menjadi yurisdiksi internasional jika penyelesaiannya tidak dapat dilakukan pada tingkat nasional. Klasifikasi extraordinary crime. Pertama, kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa dan ras, etnis, dan agama. Kedua, kejahatan kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Yang termasuk dalam kejahatan kemanusiaan antara lain adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, perampasan kemerdekaan, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid. Beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia antara lain adalah kerusuhan Tanjung Priuk pada 12 September 1984, penyerbuan kantor PDI pada tanggal 27 Juli 1997, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998, tragedi Semanggi 13 November 1998, penculikan aktivis reformasi dari bulan April 1997 sampai dengan April 1999, dan juga pembunuhan Munir pada 7 September 2004. Penyebab pelanggaran HAM di Indonesia yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Faktor internal penyebab pelanggaran HAM adalah sikap egois, sikap tidak toleran, dan rendahnya kesadaran HAM. Sedangkan faktor eksternal adalah penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan teknologi, ketidaktegasan aparat penegak hukum, serta kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesimpulan pada materi kali ini adalah pelanggaran HAM dibagi menjadi dua jenis, yaitu ordinary crime dan extraordinary crime. Pelanggaran HAM disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia tidak perlu terjadi jika kita saling menerapkan sikap berdasarkan nilai-nilai Pancasila.